Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai saham yang sedang berpotensi ya, yang sedang berpotensi untuk bisa cuan besok atau mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan ya. Tinggal kita lihat nanti eh, cuannya itu cuannya itu di hari keberapa ya. Jadi biasanya kalau kalau buat saya biasanya itu saya, jadi misal kita ini nih, kita beli saham, beli suatu saham ya, beli satu saham lalu kemudian kita tunggu paling paling cepat 2 hari, 5 hari, paling lambat itu 1 bulan ya. Jadi kita memang targetnya itu yang pertama itu scalping dulu. Scalping itu dalam artian jangka waktunya pendek, sekitar 1 minggu 2 mingguan ya. Lalu untuk kalau tidak bisa scalping, masih istilahnya cuannya masih belum dapat, itu nanti kita tunggu untuk swing seperti itu ya. Kalau swing itu paling tidak 1 bulan, bisa sampai 1,5 bulan 2 bulan lah ya. Tinggal tergantung kita sabar-sabaran ya. Jadi kuncinya itu kalau mau trading itu kuncinya sabar, sabar saja ya teman-teman ya. Kuncinya sabar, tinggal kita masuk, kita tunggu saja. Kalau misal masih belum cuan, kita screening lagi. Kalau screeningnya masih cukup oke untuk kita cicil ya, tinggal cicil aja teman-teman ya, tinggal cicil, tinggal tunggu untuk momen cuannya kapan, seperti itu ya. Jadi kalau kalau saya sih caranya seperti itu ya. Jadi tidak melulu untuk perpatokan harus 5 hari atau harus 2 minggu harus jual, itu tidak. Jadi tergantung sahamnya itu sendiri ya. Sebelumnya kita screening dulu seperti itu ya. Oke, jadi bahkan di portofolio saya juga di portofolio saya juga ada yang berbulan-bulan ya, bahkan bertahun-tahun lah, ada juga istilahnya bertahun-tahun itu memang. Kalau buat saya dari awal itu enggak buat scalping atau swing trading ya teman-teman ya. Itu memang uh, itu saya sisihkan untuk jangka panjang ya, karena memang saya lihat saham itu memang berpotensi jangka panjangnya itu bagus. Jadi 1 tahun 2 tahun yang lalu saya sudah ngambil, saya sudah cicil uh, satu lot, satu lot 2 lot seperti itu ya. Jadi memang portofolio saya ada yang untuk swing, ada yang untuk scalping, juga ada yang untuk investasi jangka panjang. Jadi saya juga ngambil reksadana juga. Jadi diversifikasi itu penting ya teman-teman ya, dan intinya juga sabar seperti itu ya. Oke, begitu saja sedikit uh, sharing dari saya pribadi, bagaimana cara berinvestasi saya ya, seperti itu. Jadi sekarang langsung lanjut saja untuk saham yang sedang berpotensi ya. Kalau menurut saya di sini yang pertama ada Telkom ya. Ini di sini TLKM ya. TLKM di sini. Kalau menurut saya ini sedang berpotensi karena apa? Karena di sini kita lihat di tanggal 9 Mei ya, tanggal 9 Mei atau 28 April lah ya. Ini sudah pernah menyentuh di 4.800 ya. Ini tertinggi ya, puncak tertinggi all time high ya. Puncak tertinggi all time high. Dan sekarang beberapa hari ke belakang itu memang trennya itu negatif ya. Trennya negatif. Ini mungkin karena memang saatnya koreksi ya, seperti itu ya, karena sudah terlalu
sudah terlalu lama untuk naik terus seperti itu ya, sudah terlalu lama. Jadi ini saatnya untuk koreksi. Nah ini teman-teman bisa masuk, bisa nanti nyicil sedikit demi sedikit ya. Kalau cara saya sih, kalau misal kita punya target masuk ke TLKM misal 10 juta ya, misal ya, punya target masuk ke TLKM 10 juta, kita cicil dulu. Misal yang pertama 2 juta, lalu satu hari atau satu minggu yang akan datang nanti kita cicil lagi 3 juta, totalnya kan 5 juta. Nah sisanya yang 5 juta nunggu satu minggu atau 2 minggu lagi, tergantung situasi dan kondisi ya, itu baru masuk 5 juta lagi. Jadi nggak langsung all time langsung masuk del 10 juta, enggak. Jadi cicil 2 juta, 3 juta, lalu 5 juta, seperti itu ya, cicil aja seperti itu. Jadi kalau menurut saya nih TLKM sudah saatnya boleh dicicil ya, sudah saatnya dicicil. Karena kalau kita lihat dari semenjak April yang lalu ini turun terus ya sampai Juni sekarang ya. Jadi ini kita tinggal tunggu momennya untuk naik lagi, seperti itu ya. Ya kalau kita lihat di sini ya historinya, naik turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, koreksi lagi, uptrend lagi, downtrend lagi, seperti itu. Ini kalau untuk Telkom ya. Kalau kita lihat histori perusahaannya juga bagus historinya. Jadi ini kalau menurut saya ini sudah waktunya nunggu momen untuk naik lagi, seperti itu ya. Tapi kita lihat untuk fundamentalnya terlebih dahulu ya. Oke, fundamentalnya TLKM kita lihat sedikit saja. Untuk market capnya juga sudah oke. 398.000 miliar ya, berarti ya 398.000 miliar sudah oke banget ya. Untuk net profitnya juga bertumbuh sedikit, tapi sudah cukup oke lah. Intinya masih ada pertumbuhan profit ya, masih ada pertumbuhan laba yang dicetak oleh perusahaan Telkom ini ya, seperti itu. Jadi ada pertumbuhan perusahaan yang bagus lah ya, seperti itu. Lalu untuk PBV nya masih 2,60 kali lebih mahal harga yang sekarang ini 4.020. Jadi ini kalau menurut saya ini terbilang masih standar lah ya kalau kita compare untuk perusahaan komunikasi yang lain. Jadi masih cukup standar ya, seperti untuk ROA-nya juga terbilang ada, walaupun menurun, tapi menurunnya itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu anjlok seperti itu ya. Lalu kemudian ROE-nya juga menurun, tapi sama seperti ROA-nya tadi, menurunnya tidak terlalu anjlok seperti itu. Tapi masih dibilang atau masih terbilang bagus fundamentalnya Telkom ya, seperti itu ya. Karena kita lihat sendiri perusahaannya sangat gede, punya punya anak perusahaan beberapa, bahkan kemarin sudah membeli sahamnya Goto ya, seperti itu. Jadi banyak yang dilakukan Telkomsel untuk mendiversifikasikan bisnisnya, seperti itu. Jadi ini masih cukup oke untuk kita masuk, apalagi chartnya di sini ya sudah beberapa bulan turun terus ya. Jadi seharusnya kita tunggu momennya saja untuk mantul, seperti itu ya. Oke, jadi begitu saja teman-teman untuk pembahasan mengenai Telkom yang berpotensi cuan untuk swing atau trading ya. Begitu, bisa di like, share, dan subscribe ya. Oke, begitu ya. Dan tonton juga video-video saya sebelumnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.